Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang saya hormati Ibu Emi Rosnawati SH.MH selaku dosen pembimbing, dan yang saya hormati Bapak Muhammad Tanzil Multazam SH.MKN, dan Bapak Dr. Rifki Ridho Pahlavi SH.MH selaku dosen penguji. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait hasil artikel ilmiah saya dengan judul Implikasi Hukum Penjualan Pakaian Thrift Import, Dampak bagi Lingkungan Hidup. Thrift sendiri lebih dikenal dengan barang bekas impor dan harga jual maupun beli jauh lebih rendah dibandingkan pakaian baru. Pakaian ini didatangkan dalam jumlah banyak perbal atau karung dari negara lain, dan pakaian tersebut terdapat merek-merek ternama. Namun, Presiden Joko Widodo baru-baru ini menegaskan kembali pelarangan impor dan penjualan pakaian bekas di Indonesia, dengan alasan bahwa hal tersebut merugikan industri tekstil dalam negeri. Kebijakan tersebut dilakukan juga sebagai langkah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan yang dihasilkan dari pakaian bekas yang sudah tidak memiliki fungsi. Terdapat banyak faktor yang menghalangi efektivitas penegakan hukum lingkungan, sehingga peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan. Sebagaimana diatur dalam Permendak tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor, yang menegaskan bahwa dalam lampiran peraturan tersebut menjelaskan pakaian bekas adalah salah satu barang yang tidak boleh diimpor. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga melarang memasukkan limbah dari luar wilayah Indonesia ke dalam lingkungan hidup Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 69 Ayat 1 huruf C. Dalam hal tersebut, apabila terdapat pakaian bekas impor yang tidak layak dijual atau fungsinya sudah berubah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk import limbah. Pertanyaan penelitian ada dua. Yang pertama, apakah dampak pakaian thrift import bagi lingkungan hidup? Yang kedua, bagaimana implikasi hukum bagi pelaku UMKM yang menjual pakaian thrift pasca berlakunya Permendak Nomor 40 Tahun 2022 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan atau stage approach. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini yang pertama, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51-MDag-per-7-2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Yang keempat, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang perubahan atas Nomor 18 Tahun 2021 barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Data sumber berupa buku dan jurnal yang bersumber dari internet, serta sumber hukum yang diperoleh menggunakan analisis deduktif. Kegiatan impor pakaian bekas atau thrifting termasuk ke dalam kegiatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Permendak tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Dalam Undang-Undang Perdagangan Pasal 41 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Pasal 112 Ayat 2 memberikan sanksi pidana bagi importir yang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang dilarang untuk diimpor. Sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 5 miliar. Barang yang dilarang untuk diimpor apabila telah masuk ke wilayah negara Republik Indonesia dikategorikan sebagai barang milik negara yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, tidak dapat dihibahkan, dan tidak mempunyai nilai ekonomis, yang kemudian terhadap barang-barang tersebut dilakukan pemusnahan. Limbah kain diklasifikasikan sebagai limbah non-B3 atau non-berbahaya. Meskipun limbah kain tidak dikategorikan sebagai limbah berbahaya, namun tetap berpotensi mencemari lingkungan hidup. Pemerintah saat ini telah berupaya keras menangani impor pakaian bekas, dan akibat hukum bagi UMKM yang masih menjual pakaian thrift di Indonesia menjadi serius, mengingat adanya Permendak Nomor 40 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa pakaian bekas termasuk dalam kategori barang dilarang impor. Dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan atau pidana denda, penarikan barang dari distribusi, dan penghentian sementara kegiatan usaha. Pakaian bekas yang terdata oleh BPS dinyatakan legal di Indonesia.
Badan Pusat Statistik menggunakan kode Harmonized System atau HS 63090000 untuk mencatat pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang diimpor ke Indonesia. Kategori barang yang tercakup dalam kode HS ini meliputi barang-barang pribadi milik warga negara Indonesia yang akan pulang maupun warga negara asing yang akan tinggal di Indonesia. Hal ini berarti bahwa pakaian bekas impor yang terdaftar oleh BPS merupakan barang-barang yang dibawa oleh individu, bukan oleh entitas usaha. Dalam hal ini, barang-barang impor yang tidak memiliki catatan resmi di bea cukai yang dapat dianggap ilegal. Menteri Perdagangan telah mengumumkan kebijakan yang mengizinkan pedagang yang terlanjur membeli baju bekas impor untuk tetap menjual barang dagangannya. Namun, setelah stok baju bekas impor di tangan pedagang habis, mereka tidak lagi diizinkan untuk menjual produk tersebut. Sebagai alternatif bagi pedagang baju bekas impor yang mungkin terdampak oleh kebijakan ini, mereka dapat dialihkan untuk menjual produk-produk pakaian bekas lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum yang mengatur penjualan pakaian thrift import dan dampak bagi lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat penegak hukum dan para UMKM yang menyediakan paduan dan informasi dalam mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kesimpulan, impor pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang akan dijual kembali merupakan tindakan ilegal di Indonesia yang memiliki dampak negatif bagi industri dalam negeri, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat. Untuk mengurangi dampaknya, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap impor ilegal, serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membeli produk yang legal dan mematuhi standar nasional Indonesia. UMKM perlu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan mencari alternatif bisnis yang sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Implikasi hukum terhadap UMKM yang masih menjual pakaian bekas impor dapat dikenakan sanksi administrasi, gangguan operasional, dan sanksi pidana bagi importir. Saat ini, pemerintah telah mengizinkan penjualan baju impor bekas yang sudah ada di tangan pedagang, tetapi setelah stok habis, penjualan pakaian impor bekas tersebut tidak lagi diizinkan, dan alternatifnya pedagang dapat beralih untuk menjual produk-produk bekas lokal yang dapat mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi limbah. Berikut ada beberapa referensi yang saya gunakan. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.